Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, Program Studi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Muhammad Aulia Ramadan, Najwa Nofirli, Nur Anissa, dan Rinda Damayanti. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil pembelajaran kami pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu ialah Bapak Dr. Agus Salim, MPD, mengenai perdamaian dunia, posisi negara pada era global, wajah Tahanas Indonesia. Baik, langsung saja, materi pertama akan dibacakan oleh Rinda Damayanti. Latar belakang. Suatu negara tidak dapat berdiri sendiri seperti halnya individu sebagai makhluk sosial. Negara tentunya akan memerlukan negara atau komponen yang lain, bahkan ada pula negara yang memiliki keterkaitan serta ketergantungan dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik. Jika adanya keterkaitan antar negara dengan negara lain tersebut, tentunya ada sebuah hubungan yang baik. Namun, pada kenyataannya masih banyak hubungan yang bertentangan antara negara satu dengan negara yang lain, yang mengakibatkan terjadinya konflik dan terusiknya perdamaian dunia. Konflik biasanya dipicu dengan adanya masalah dalam hal sosial, ekonomi, politik, agama, maupun kebudayaan. Terjadinya konflik akibat adanya keserakahan, kurang saling menghargai dengan mengerti antara satu dengan yang lain. Dari masalah di atas, dalam video ini kami akan membahas apa yang dimaksud dengan perdamaian dunia itu sendiri dan cara mewujudkan perdamaian dunia serta partisipasi Indonesia dalam perdamaian dunia. Pengertian perdamaian dunia. Perdamaian dunia adalah sebuah gagasan kebebasan, perdamaian dan kebahagiaan bagi seluruh negara dan bangsa. Perdamaian dunia melintasi perbatasan melalui hak asasi manusia, teknologi, pendidikan, teknik, pengobatan, diplomat, dan pengakhiran bentuk pertikaian. Indonesia dalam perdamaian dunia. Indonesia dalam perdamaian dunia ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan meletakkan kewajiban atas pemerintahan untuk serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pernyataan Indonesia dalam perdamaian dunia juga termasuk ke dalam tujuan bangsa Indonesia. Indonesia disebut sebagai sebuah negara yang memiliki peran penting dalam perdamaian dunia. Hal ini dikarenakan Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Selain itu, juga menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan menjadi negara penyumbang personel misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa terbesar ke-12 dari 122 negara dengan 2.764 personel. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama, Konferensi Asia Afrika. Yang kedua, Kontingen Garuda 1957 sampai sekarang. Yang ketiga, Gerakan Non-Blok 1961. Yang keempat, Membentuk ASEAN 1967. Yang kelima, Sengketa Laut Tiongkok 2002 sampai sekarang. Yang keenam, anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2007 sampai dengan 2008. Selanjutnya akan dibacakan oleh Najwa Nofirli. Perwujudan Indonesia dalam perdamaian dunia. Pendekatan budaya.
Atas dasar budaya dan karakteristik masyarakat atau suatu negara, kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Pendekatan politik. Untuk mewujudkan perdamaian dunia, perlu adanya campur tangan politik. Dalam artian, ada agenda politik yang menekankan dan menyerukan terwujudnya perdamaian dunia melalui pendekatan religius atau agama. Pendekatan sosial ekonomi. Upaya perwujudan perdamaian dunia yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah meningkatkan pemerataan kesejahteraan seluruh masyarakat dan negara di dunia ini. Pendekatan religius. Para tokoh agama yang dianggap memiliki karisma dan pengaruh besar di masyarakat harus ikut serta aktif menyerukan perdamaian. Posisi negara dalam era global. Globalisasi pada abad ke-21 diyakini berpengaruh besar terhadap kehidupan suatu bangsa. Globalisasi akan menimbulkan ancaman dan tantangan yang ditengarai bisa berdampak negatif bagi bangsa dan negara. Namun, di sisi lain, globalisasi memberikan peluang yang akan berdampak positif bagi kemajuan suatu bangsa. Globalisasi menghadirkan fenomena-fenomena baru yang sebelumnya belum pernah dihadapi oleh negara bangsa. Fenomena baru itu misalnya hadirnya perusahaan multinasional, semakin luasnya perdagangan seluruh, dan persoalan lingkungan hidup. Dalam menghadapi globalisasi ini, bangsa-bangsa di dunia memberi respon atau tanggapan yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, sebagian bangsa menyambut positif globalisasi karena dianggap sebagai jalan keluar baru untuk perbaikan nasib umat manusia. Yang kedua, sebagian masyarakat yang kritis menolak globalisasi karena dianggap sebagai bentuk baru penjajahan atau kolonialisme melalui cara-cara baru yang bersifat transnasional di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Sebagian yang lain tetap menerima globalisasi sebagai sebuah keniscayaan akibat perkembangan teknologi informasi dan transportasi, tetapi tetap kritis terhadap akibat negatif globalisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Anissa. Bagi Indonesia, globalisasi merupakan sesuatu yang tidak bisa ditolak. Berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia menyeratkan bahwa Indonesia ikut serta dalam arus global, misalnya dengan ikut serta dalam forum WTO, APEC, dan AFTA. Salah satu sisi negatif dari globalisasi adalah semakin menguatnya nilai-nilai materialistik pada masyarakat Indonesia dan nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramah tamahan sosial, dan rasa cinta tanah air makin pudar. Sisi negatif ini dimungkinkan karena masuknya nilai-nilai global. Inilah yang menyebabkan krisis pada jati diri bangsa. Wajah Timnas Indonesia. Berdasar gambar di samping, terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yakni 1. Ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astayatra. Oleh karena itu, konsepsi ini dapat dinamakan ketahanan nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Astayatra. Bahwa apabila bangsa Indonesia ini tidak hanya menganggap ketahanan nasional sebagai konsepsi, tetapi sudah merupakan suatu kebenaran yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan, maka ketahanan nasional telah dianggap sebagai doktrin. 2. Ketahanan nasional sebagai kondisi. Sebagai ilustrasi, apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatannya dibanding tahun lalu, kondisi Indonesia tersebut diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yakni ajaran Astayatra.
ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkat atau menurun. Jadi, kondisi itu tidak bersifat statis. 3. Ketahanan nasional sebagai strategi. Berkaitan dengan pertanyaan tentang apa sebab dan bagaimana Indonesia bisa survive walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya, jawaban sederhana adalah karena bangsa Indonesia menggunakan strategi ketahanan nasional. Jadi, dalam pengertian ketiga ini, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagattra, yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Perihal adanya 3 wajah atau pengertian ketahanan nasional, diperkuat kembali bahwa ketahanan nasional itu memiliki wajah sebagai berikut. 1. Karena sebagai kondisi adalah sesuai dengan rumusan ketahanan nasional pada umumnya. 2. Karena sebagai doktrin berisi pengaturan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan nasional. 3. Karena sebagai metode adalah pendekatan pemecahan masalah yang bersifat integral komprehensif menggunakan ajaran Astagattra. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Aulia Ramadan. Pada naskah GBHN tahun 1998 dikemukakan definisi ketahanan nasional sebagai berikut. 1. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam. Maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh. 2. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya, ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional. 3. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Kesimpulan, hubungan dan kerjasama antara bangsa muncul karena ketidakmeratanya pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri di seluruh dunia sehingga terjadi saling ketergantungan antara bangsa dan negara yang berbeda. Karena hubungan dan kerjasama ini terus-menerus, sangatlah penting untuk memelihara dan mengaturnya sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus, sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antara bangsa di dunia. Politik luar negeri adalah strategi yang digunakan suatu negara dalam hubungan dengan negara-negara lain. Maka, politik luar negeri berhubungan erat dengan kebijakan yang akan dipilih oleh suatu negara. Hal ini terkait dengan politik luar negeri yang diterapkan di Indonesia. Kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif tentunya merupakan strategi politik yang diterapkan Indonesia dalam politik global. Agar prinsip bebas aktif ini dapat dioperasionalisasikan dalam politik luar negeri Indonesia, maka setiap periode pemerintahan hendaklah menetapkan landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Perumusan politik luar negeri suatu negara tak terlepas dari kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, ketika kepentingan nasional suatu negara terancam, maka politik luar negeri akan dikeluarkan sebagai salah satu upaya dalam mengamankan kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik, di mana tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak.
dituntut balik, atau diingkari oleh pihak lainnya. Terima kasih. Sekian presentasi kami mengenai perdamaian dunia, posisi negara pada era global, wajah Tanmas Indonesia. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.